Mimin akan bacakan alur cerita novel BBTH Chapter 960, Skystone Stage. Langsung ke ceritanya. Dua sosok tinggi berdiri di halaman kecil di luar ruangan. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjang mereka berkibar, menampakkan pesona yang bergerak di tengah kemuraman dingin, terutama karena kedua wajah cantik wanita itu agak mirip. Ada gaya tambahan yang unik ketika seseorang melihatnya. Hansue meregangkan pinggangnya yang malas setelah berdiri sejenak dan melihat bahwa itu ada sedikit aktivitas. Lekuknya yang sempurna muncul sangat memikat di bawah gaun peraknya. Setelah itu, dia duduk di kursi batu dan meletakkan tangannya di atas meja batu. Dia memegang pipinya, memperlihatkan daya tarik yang besar sementara matanya berkeliaran. Dibandingkan dengan Han Yu yang tenang, Hansue tidak bisa duduk diam. Setelah melihat bahwa itu tidak ada kegiatan sedikit pun di dalam ruangan meskipun telah menunggu setengah hari, dia tanpa sadar bertanya, mengapa dia belum keluar? Hari ini adalah hari ketiga. Ayah dan yang lainnya bersiap-siap menuju ke Skystone Stage. Mengapa kamu sangat cemas? Tenang, mengingat pemahaman aku tentang dia. Dia bukan tipe yang memiliki masalah tepat waktu. Karena dia setuju untuk mengulurkan tangan, tidak ada hal yang tidak terduga yang akan terjadi tidak peduli apa. Han Yu tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa pelan ketika dia melihat adik perempuannya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh bertindak dengan cara ini. Hansue menghentikan langkahnya ketika dia mendengar ini. Dia hanya terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba bertanya lagi, "Suster, apakah kamu pikir sesuatu bisa terjadi padanya? Dia telah mengalami luka yang sangat serius ketika aku menjemputnya di padang pasir saat itu. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit." Han Yu terkejut. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan wajahnya yang cantik serius melihat wajah cantik Hansue di mana benang pesona hadir di tengah dinginnya. Sepertinya ada sedikit kekhawatiran juga. "Saudari, apa yang kamu lihat?" Hansue tanpa sadar berbicara dengan kesal setelah ditatap oleh Han Yu. "Suer, apakah kamu jatuh cinta pada Xiao Yan?" Han Yu ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kemarahan yang berapi-api langsung melonjak ke wajah cantik Hansue ketika dia mendengar ini. Dia berkata dengan cara yang malu, "Sis, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya berkenalan dengannya untuk sementara waktu. Aku hanya mencoba mengingatkan kamu bahwa itu Xiao Yan memang sangat luar biasa. Namun, sangat sulit bagi hati orang yang luar biasa seperti itu untuk dipertahankan oleh seseorang. Selain itu, dia juga memiliki seorang gadis yang dia sukai." Han Yu berbicara dengan nada serius. Hansue menurunkan matanya sedikit. Dia menoleh dan dengan lembut berkata, "Ini bukan apa yang kamu pikirkan." Dia diam sejenak setelah kata-katanya terdengar sebelum dia tiba-tiba bertanya, "Apakah gadis itu sangat luar biasa?" Tangan halus Han Yu membagi sehelai rambut perak terang di depan dahinya. Ekspresi ingatan melintas di matanya yang cantik. Sesaat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, "Dia lebih dari sekadar luar biasa, jika seseorang benar-benar membicarakannya, kemungkinan dia adalah orang yang menyembunyikan terdalam di antara para siswa dari angkatan kami. Aku pernah bercerita tentang Lin Xiuya. Dia adalah eksistensi di 3 besar peringkat kuat. Namun, dia bahkan tidak menyelesaikan 10 pertukaran di tangannya. Apalagi, dia sedikit lebih muda dari Xiao Yan. Jenis bakat pelatihan ini benar-benar seperti iblis." Hansue menggigit bibir bawahnya dengan punggung gigi ketika dia mendengar, "Sensor," lembut Han Yu. Perasaan sentimental dan suram melintas matanya yang indah tanpa ada yang menemukannya. Namun, perasaan ini dengan cepat disembunyikan olehnya. Dia menerkam Han Yu dengan senyum yang indah dan bertanya, "Jangan bilang bahwa itu dia bahkan lebih hebat daripada kakak perempuan yang angkuh ini?" "Haha, kakak perempuanmu juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, aku akan merebutnya di Akademi Batin saat itu." Han Yu tersenyum manis dan menjawab. "Bergerak." Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka setelah kata-kata Han Yu terdengar. Segera, seorang pria muda dengan pakaian linen perlahan berjalan keluar. Dia kaget ketika dia melihat 2 wanita berkeliaran di halaman. Kemunculan tiba-tiba Xiao Yan juga mengejutkan Han Yu dan Hansue. Kemarahan terang dengan cepat muncul di wajah cantik mereka. Mereka buru-buru berhenti bercanda, mengatur pakaian mereka, dan akhirnya memulihkan cara mereka yang dilindungi. Sudah waktunya." Xiao Yan memutar tangannya dan menutup pintu sebelum dia bertanya sambil tersenyum. "Aye." Hansue mengangguk.
Matanya yang cantik berkeliaran sekali di sekitar Xiao Yan saat dia bertanya dengan khawatir, "Bagaimana, apakah cederamu? Aku hampir sepenuhnya sehat." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari halaman. "Ayo pergi. Jangan biarkan Paman Han dan yang lainnya menunggu terlalu lama." Melihat Xiao Yan benar-benar akrab dengan Rute dan tampak seolah-olah dia di rumahnya sendiri, baik Han Yu dan Han Sui tanpa sadar bergumam pada diri mereka sendiri. Setelah itu, mereka berlari sedikit dan dengan cepat mengikuti. The Sky Stone Stage duduk di tengah-tengah Tianbei City. Ukurannya sekitar 1000 kaki atau lebih. Jika seseorang dengan hati-hati melihatnya, seseorang akan menemukan bahwa itu panggung batu langit ini benar-benar dibangun di atas batu yang sangat besar. Batu raksasa ini telah ada sejak Tianbei City pertama kali membangun panggung. Ini memungkinkan waktu untuk menimbulkan korosi, tetapi hampir tidak ada jejak korosi ini tetap ada. Tempat ini juga merupakan tempat di mana perhatian terbesar di kota Tianbei sedang ditempatkan. Ini karena setiap kali beberapa faksi memiliki konflik, tetapi tidak ingin terlibat dalam perang, mereka akan memilih untuk memiliki kecocokan di dalamnya. Sky Stone Stage hari ini tidak diragukan lagi adalah yang paling memanas selama 2 tahun ini karena orang-orang yang akan mengadakan pertikaian di atas panggung adalah 2 faksi utama di Tianbei City, Hong dan klan Han. Selain itu, menurut rumor, orang yang berjuang untuk klan Hong adalah Hong Chen, yang telah diterima sebagai murid ke Wind Lightning Pavilion. Warga kota Tianbei cukup akrab dengan nama ini. Orang ini selalu sombong. Namun, dia telah menunjukkan bakat yang mengejutkan sejak dia muda. Setelah tumbuh dewasa, dia menangkap mata dari Wind Lightning Pavilion. Bisa dikatakan bahwa itu Hong Chen telah hidup bertahun-tahun dalam kemuliaan. Aura seorang jenius tidak pernah menghilang darinya. Jika seseorang membicarakannya, jika Xiao Yan tidak mengalami kejadian itu ketika ia masih muda, kemungkinan jalur pelatihannya akan mirip dengan jalur Hong Chen. Di masa depan, Xiao Yan mungkin bahkan tertangkap mata sekte terbesar di Kekaisaran Jia Ma, Mystic Cloud Sekte, karena bakat pelatihannya yang luar biasa, dan akan memiliki Endes menjadi salah satu anggotanya. Namun, penampilan Yao Lao telah mengubah rutenya. Itu adalah rute yang memungkinkan Xiao Yan berjalan sampai hari ini, mencapai level yang tinggi. Daerah sekitar Sky Stone Stage adalah kursi padat yang dipahat dari batu besar itu. Pada saat ini, kursi-kursi ini dibanjiri banyak massa hitam kepala manusia. Kali ini, pertukaran antara Hong dan klan Han telah menarik perhatian seluruh kota Tianbei. Ada beberapa kursi yang sangat elegan yang terletak di 2 titik tertinggi di bagian barat dan utara Sky Stone Stage. Hanya para pemimpin dari beberapa faksi di kota Tianbei yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya. Bintik-bintik ini memungkinkan mereka untuk melihat ke bawah dari atas dan menyerap seluruh arena di mata mereka. Pada saat ini, kursi-kursi utara ini sudah memiliki cukup banyak figur manusia yang duduk di sana. Sebagian besar orang mengenakan jubah merah. Peti mereka memiliki lencana pada mereka yang mewakili klan Hong. Di salah satu kursi klan Hong adalah Hong Chen, yang Xiao Yan telah lihat saat itu. Dia melipat tangannya di atas dadanya dan bersandar di kursi batu. Wajahnya memanah saat dia melihat keluar dari arena. Sosok cantik itu, yang telah bertahan dalam mimpinya, selalu terpatri dalam hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah percaya bahwa itu wanita ini pasti akan menjadi miliknya. Hanya dia yang bisa menandingi wanita yang luar biasa seperti itu. Mengikuti arus waktu, jumlah orang di Sky Stone Stage juga meningkat. Suara mendidih melonjak ke awan, membentuk gelombang suara besar yang menyebar dengan cara seperti riak, menyebabkan semua orang di Tianbei City mendengar suara dari tempat ini. Ketika kursi padat di Sky Stone Platform secara bertahap mengisi, sekelompok besar sosok manusia akhirnya muncul di pintu masuk arena. Penampilan mereka segera memicu keributan di dalam arena. Itu adalah orang-orang dari klan Han. Mereka akhirnya di sini. Dikabarkan bahwa itu Hong Chen mengatakan bahwa itu selama klan Han dapat menemukan seseorang dari generasi yang sama untuk mengalahkannya, klan Hong tidak akan menjadi musuh dengan klan Han selama 10 tahun ke depan. Hei, kata-kata ini mungkin terdengar bagus, tapi sebenarnya tidak ada seorang pun di generasi yang lebih muda di kota Tianbei ini yang bisa mengalahkan orang yang tidak disukai ini. Itu akan sulit bahkan untuk Han Yu dari klan Han. Jika klan Han kalah kali ini, mereka harus kehilangan putri yang seperti malaikat.
Orang-orang dari Han Clan perlahan naik panggung batu di tengah sejumlah percakapan pribadi yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka berhenti di bagian panggung rock yang berseberangan dengan klan Hong. Kepala klan Han, kamu akhirnya di sini. Aku pikir kamu tidak akan muncul hari ini. Seorang pria paruh baya besar di kursi pemimpin klan Hong, yang seusia dengan Han Chi, berdiri dan tertawa keras ketika melihat penampilan kelompok dari klan Han. Kepala Hong Lan terlalu banyak berpikir. Karena klan Hong bersedia mempertahankan 10 tahun kedamaian dengan klan Han kami akan secara alami harus menerimanya. Jika tidak, kami akan menurunkan niat baik klan Hong. Han Chi mengangkat matanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu adalah kepala klan Hong, Hong Li. Suara lembut yang membawa aroma tenang ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Han Sui. Aku khawatir bahwa itu sebelum kamu menerima niat baik aku, kamu akan kehilangan putri kamu. Haha, tetapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan sangat toleran terhadap menantu perempuan dari klan Hong aku. Hong Li dengan dingin tertawa. Baiklah, jangan buang-buang napas. Aku tidak punya banyak waktu dan harus kembali ke pavilion utara untuk berlatih selama 2 hari ini. Hong Chen mengerutkan kening dan berdiri. Tubuhnya bergetar dan raungan gemuruh samar terdengar. Tubuhnya muncul di panggung batu yang luas di bawah ini dengan cara seperti hantu. Tatapannya arogan ketika dia melihat kursi klan Han dan menangis, tidak perlu begitu bertele-tele. Kami akan berbicara setelah kami berjuang. Siapa yang datang untuk menghadapi aku? Tatapan dari seluruh tempat langsung berubah ke tempat di mana kursi klan Han berada setelah mendengar teriakan Hong Chen. Akhirnya, mereka tetap di Han Yu. Sepertinya dia adalah satu-satunya di antara generasi muda dari klan Han yang telah memasuki kelas Dou Huang. Han Yu hanya tersenyum manis saat berada di bawah fokus semua mata yang hadir. Dia segera menggelengkan kepalanya sedikit dan jari halusnya menunjuk ke suatu tempat di sampingnya. Suara bergeraknya yang jelas menggema di seluruh arena. Lawannya bukan aku. Itu dia. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergeser. Akhirnya, mereka berhenti pada seorang pemuda yang tidak dikenal di kursi klan Han yang mengenakan pakaian linen biasa. Semua orang langsung tercengang. Mata Hong Chen agak gelap dan dingin saat mereka dilemparkan ke Xiao Yan. Arogansi dan penganiayaan di matanya bahkan tidak sedikit tersembunyi. Bahkan jika kamu ingin menemukan seseorang yang mati untuk kamu seharusnya telah menemukan yang layak, bukan? Xiao Yan hanya tersenyum ketika mendengar tawa dingin dan jijik yang ditularkan dari mulut Hong Chen. Senyumnya mengandung sedikit rasa dingin. Jika kamu menemukan kesalahan, tautan rusak, konten non-standar, DLL, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Ceritanya bersambung, kita lanjut next cerita selanjutnya, tetap stay, jangan lupa like dan subscribe, terima kasih.